Apa sih bedanya manajer sama GM atau senior manager? Kok ada manajernya juga tapi gajinya beda? Bahkan katanya ya, yang kerja lebih banyak tuh kelihatannya adalah para manajernya daripada GM-nya. Nah, yuk kita bahas ya teman-teman ya. Jadi eh kalau istilah sih bisa macam-macam ya. Kadang-kadang ada pakai istilahnya senior manager, kadang-kadang GM, kadang-kadang VP gitu ya. Ada bahkan di tempat lain yang istilahnya VP tapi nggak ada anak buahnya ya kan. Tapi kita mesti pahami perbedaan yang paling basic itu adalah apakah dia leader yang mimpin anak buah langsung dan kemudian di bawahnya anak buah itu nggak ada lagi. Jadi istilahnya first line leaders ya. Atau dia mimpin anak buah yang anak buahnya sendiri sudah merupakan para leader. Nah, kalau dia mimpin anak buah seperti itu, maka dia adalah leader of leader lah istilahnya. Nah, itu memang secara tanggung jawab dan kemampuan beda. Karena dia adalah orang yang mesti mengelola para pemimpin. Jadi tugas utamanya memastikan para pemimpin itu berfungsi optimal sebagai pemimpin. Maka otomatis turun ke lapangan makin jarang. Karena yang turun ke lapangan para pemimpin di bawahnya itu. Nah, yang harus dia lakukan adalah bagaimana para pemimpin ini yang tentu saja orang-orang yang sangat kompeten gitu ya, itu bisa bergerak satu arah. Bayangkan kita seorang GM gitu ya, kita punya let's say 3 manajer aja, apa 5 manajer bahkan. Itu kan kepalanya beda-beda ya, semuanya orang yang highly kompeten, orang yang mandiri. Nah, bagaimana kita menggerakkan mereka supaya mencapai tujuan organisasi yang ada di bawah tanggung jawab kita. Nah, misalnya namanya divisi gitu kan, suka kubolak-balik sih ya antar departemen sama divisi. Nah, disitulah jadi menjadi tantangan karena seringkali tugasnya adalah, oh ternyata para manajer ini ada juga yang nggak kompeten sebagai pemimpin, bukan sebagai staf ya. Sebagai pemimpin mereka itu belum kompeten untuk menggerakkan anak buahnya sehingga mereka terlalu sering turun tangan, anak buahnya nggak optimal, lah dia nggak berfungsi optimal dong sebagai manajer. Maka si GM ini punya tugas mendevelop para manajer itu supaya berfungsi optimal. Jadi memang fungsi kerjaan teknisnya tampak dari luar itu tidak banyak karena akan dikerjakan oleh tim teknis dan juga para manajer. Tapi bahwa di belakang layar dia harus membuat para pemimpin ini berfungsi optimal, itu tanggung jawab dia. Dan makin ke atas akan semakin seperti itu. Semakin ke atas seolah-olah kerjanya hanya meeting, one on one gitu ya. Tapi kalau nggak punya skill, nggak punya kemampuan, maka proses itu nggak terjadi. Dan akhirnya dalam jangka panjang organisasi menderita karena para pemimpin yang di bawah itu tidak bisa mendeliver hasil dengan baik. Itulah tanggung jawab si para leader of leader.